Tes. Gak bisa, ini harus di belakang kan nggak sih? Oke, gue gunting kan? Nggak usah sih, tahu sih. Mulai kan? Mulai. Oke, perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Masih semangat ya pagi soalnya? Semangat. Gitu dong. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan masing-masing ya. Mohon kakinya dirapatkan ya. Di bawah semuanya. Oke. Kepalanya ditundukkan. Berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu ada yang nggak masuk hari ini? Udah ditulis di situ? Iya, Ahmad Syifa. Itu kenapa? Sakit? Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Oke, Syifa. Absen berapa ya Syifa? Asyifa Farah ya? Bipana. Oh ya, bener. Sakit. Oke, berarti sisanya nihil ya. Oke, kemarin kita sudah membahas ya. Iya. Yang ikut lomba ya. Di kelas 8 belum ada yang. Oh iya, silakan. Yang mengikuti lomba
Oke. Apa yang kalian lihat perbedaan ada gambar harga? Kolaborasi. Selain harga apa lagi? Kualitas dan harga. Oke, bayangkan kalian itu lulus sekolah, kemudian melamar pekerjaan di pabrik dengan gaji 4,5 juta, ya. Dan posisikan diri kalian itu sebagai pembeli. Ketika melihat dua produk tersebut, kalian lebih memilih yang mana? Coba angkat tangan. Ya. Siapa namanya? Musna. Boleh berdiri? Silakan jawab. Kenapa? Ya, alasan lainnya kenapa kamu lebih memilih yang harga 1,5 juta? Alasan lainnya apa? Ada yang mau bantu? Saya. Ya, silakan. Karena saya lebih mementingkan kualitas. Maksudnya kayak siapa tahu yang lebih mahal itu bisa jadi kualitasnya kurang baik. Jadi kan saya juga belum tahu kualitasnya gimana. Ya. Ada lain? Ada yang mau jawab lagi? Saya. Kenapa saya kita pilih yang 1 juta? Bahkan karena awalnya pendapatan kita hanya 4 juta. Sedangkan barang tersebut kan bukan barang yang benar-benar kita butuhkan. Itu kan hanya barang seperti barang biasa saja. Kita kan nggak butuh itu barang. Jadi kalau mau beli yang mahal itu mungkin nggak untuk kita juga dengan uang tersebut, dan juga uang itu bisa digunakan ke hal yang lebih bermanfaat. Oke. Tadi dari jawaban yang pertama itu karena memang pendapatannya itu di 4 juta, nggak mungkin harus membeli yang harganya 28 juta ya. Yang kedua sesuai selera, karena kualitas belum tentu 28 juta itu bagus. Dan yang terakhir sesuai kebutuhan. Namun alasan yang paling penting ketika kita sebagai konsumen itu pastinya adalah produknya itu lebih murah. Ketika kita melihat dua produk tersebut, naik sama Jabra itu sama-sama branded, tapi kalau kita sebagai pembeli itu pasti wah lebih murah, lebih baik beli yang naik, toh ya sama-sama branded gitu, lebih murah gitu. Jadi alasan kita sebagai pembeli yang paling utama itu membandingkan harganya terlebih dahulu ya kan. Nah, kalau kalian mau beli makanan online, pasti sebelum pesen lihat berbagai toko terlebih dahulu kan ya, membandingkan harganya terlebih dahulu. Benar nggak? Ya. Oke, selanjutnya ini ada yang kedua. Misal, bayangkan kalian, saya contohkan Dinda deh. Dinda memutuskan untuk membeli sepatu Nike. Dan dia itu membeli dua. Dengan membeli dua itu karena ingin couple sama pasangannya. Dan dia memutuskan membeli dua. Kemudian tiba-tiba ada gejolak sehingga mereka itu harus putus. Dan Dinda itu supaya bisa move on, dia itu mau menjual sepatunya, mau apa ya, mengingat dia kembali, jadi dia mau menjual kayak gitu. Dan posisinya Dinda ini sebagai penjual ya. Nah, ketika Dinda ini sebagai
penjual dihadapkan oleh dua pilihan. Dua pilihan ketika mau menjual itu kan pastinya melihat harganya terlebih dahulu ketika menjual. Karena penawaran sendiri itu artinya apa? Apa? Oke. Boleh. Ada lagi? Ya pasti betul masih kurang. Ada yang mau menambahkan lagi penawaran itu apa? Ya. Jika kalian sebagai penjual nih, yang kalian mindset awal di dalam pikiran itu ketika mau menjual itu apa? Mindset awalnya. Kalau mau menjual itu oke, ini kayak gini. Kalau kita mau menjual barang itu kan pasti mencari keuntungan, benar nggak? Ketika kita lihat dua kejadian di sini di bulan November itu harganya 850 dan di bulan Desember itu 500. Ketika posisi kalian sebagai penjual, kalian lebih memilih menjual di bulan apa? November. Kenapa? Karena harganya tinggi. Jadi jadi penawaran itu artinya apa? Oke, benar. Jadi ketika kita sebagai penjual, penawaran itu adalah ketika harga naik, maka barang yang akan dijualkan itu akan lebih banyak karena harga di saat itu lebih tinggi kayak gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara dari sisi pembeli, sekarang pembeli dan penjual. Sekarang kita melihat ketika harga barang naik, penjual biasanya menjual lebih banyak, ya kan? Ya. Namun kalau dari sisi pembeli, ketika harga turun, pembeli itu lebih banyak untuk membeli barang tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang bisa dijelaskan secara sistematis melalui fungsi permintaan dan penawaran.
dalam pasar. Fungsi permintaan itu sendiri adalah hubungan negatif antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang yang diminta konsumen atau pembeli. Sedangkan untuk penawaran sendiri itu hubungannya positif antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh si penjual. Oke, di sini tadi kan kalau penawaran itu hubungannya negatif. Negatif di sini adalah pada titik bagian Bemen ini. Negatifnya ada di Bemen. Bemen itu merupakan koefisien yang menunjukkan perubahan permintaan akibat perubahan harga. Perubahan harga sendiri itu bisa jadi karena beberapa faktor. Kemarin faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran apa aja? Ya, harga barang itu sendiri, kemudian nah di sini persamaan fungsi permintaan itu ID sama dengan A min BP. ID itu jumlah barang yang diminta, kemudian A itu jumlah barang yang diminta jika harga di 0. Kemudian B itu koefisien yang berubah tadi, kemudian P itu price atau harga. Yang kedua di situ ada rumus perhitungan melalui kurva. Ketika kita mendapatkan soal kurva, maka kita menghitungnya pakai rumus yang di bawah. Ketika kita mendapatkan soal yang bercerita atau teks gitu ya, maka kita lebih baik menggunakan persamaan fungsi yang di atas karena lebih gampang. Nah, di sini ada contoh soal menghitung fungsi permintaan. Diketahui harga suatu barang sebesar Rp10, yang mana jumlah barang yang diminta sebesar 80 unit. Ketika harga naik menjadi 20, jumlahnya turun. Yang diminta adalah 60 unit. Nah, diketahui P1 10, P2 20, kemudian P1 80, P2 60. Nah, coba lihat cara yang pertama. Cara yang pertama kita langsung masukkan saja melalui persamaan fungsi penawaran. ID sama dengan A min BP. Tinggal kita posisikan sesuai dengan koefisien masing-masing. Kemudian kita kurangi, didapatkan hasilnya ini ya. Dapatkan kita kurangi ya teman. Fungsi permintaan sendiri itu tadi apa? Hubungannya negatif, maka kita kurangi. 10 min 10B dikurangi 20, B itu plus 10. Kok bisa? Ya, nah, ini ketemu min hasilnya. Tinggal kita sesuaikan puas, kita hitung dan didapat hasilnya adalah 100 min 2B. Nah, namun ketika kita menggunakan cara yang kedua yang kurva tadi, ini caranya lebih panjang di bagian di sini.
diketahui P-nya berapa tadi yang 50 unit? 10. Kemudian ini kesalahan yang utama ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua ini ketika jumlah unitnya 30 hanya belum diketahui B harganya 14.000. Nah, kita tinggal kurangi min 10 dikurangi 14 berapa hasilnya? Nah, terus 4 min apa plus? Jadi 10.000 ya. Jawabannya apa? Hanya karena A tidak diketahui, kita tulis 0 saja. Kemudian 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Nah, tinggal kita ya substitusikan. Ini 20 sama dengan B 4.000. B sama dengan 20 dibagi 4.000. Tinggal kita coret ini satu kita bagi dua. 1 dibagi 200 itu sama dengan 0,0005. Nah, kita B-nya adalah 0,005. Nah, B-nya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke salah satu fungsi persamaan. Misal kita mengambil fungsi persamaan yang pertama. Maka 50 sama dengan A min B 10.000. Nah, tadi kan sudah diketahui ya B-nya ya. Tinggal kita masukkan nilai B. B-nya tadi adalah 0,005. Maka 50 sama dengan A min, karena sama-sama menghilangkan koma, maka kita kali. Kita bagi 1000, sama-sama kita bagi 1000. Sampai ini 5-nya naik ke kiri. Maka ini 10 dikali 5 adalah 50. Maka A sama dengan 50 ditambah 50 100. A-nya sudah diketahui 100. Nah, B sama A-nya sudah diketahui, tinggal kita menghitung. Sebenarnya kan adalah jumlah yang diminta jika skala 12.000. Maka ide sama dengan A-nya tadi berapa? 100. Kita kurangi B-nya 0,005. Harga yang diminta 12.000. Maka ide sama dengan 100 5 dikali 12 60. Maka jumlah yang diminta di saat harganya 12.000 itu 40 kilogram apel. Ini harganya 12. Itu yang isinya. Kemudian kita masuk ke penawaran. Tadi kan hubungan antar harga barang dan jumlah yang ditawarkan itu hubungannya nilainya apa? Positif. Ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan lebih banyak. Itu. Ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga ikut turun. Maka rumusnya itu menggunakan plus. IS S-nya itu supply, IS sama dengan A plus BP. Cara perhitungannya juga sama kayak permintaan. Cuma membedakan cuma ada di net dan plusnya saja.
jumlah barang dalam fungsi ekonomi sendiri itu adalah tergantung dari hubungan yang dalam fungsi ekonomi, terutama dalam fungsi permintaan dan penawaran. Harga P dan I itu memiliki hubungan yang berbeda tergantung dari sisi pembeli dan penjual. Kalau kita sebagai sisi pembeli itu, maka kita melihat fungsi permintaannya. Fungsi permintaan itu rumusnya tadi men menandakan hubungannya negatif, yang mana arahnya berlawanan. Ketika harga naik, maka jumlah yang dibeli turun. Sebaliknya, ketika penawaran si penjual itu hubungannya positif. Ketika harganya naik, maka si penjual lebih banyak menjual produknya karena harganya naik. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Sudah jelas? Oke, coba kalau sudah jelas saya ibu tes salah satu anak. Oke, Salsa. Salsa. Apa bila? Oke, ketika harga barang itu naik, misal kamu membeli apa ya? Contohnya ya. Membeli tas. Misal kamu membeli tas. Tasnya bermerek. Kemudian harganya itu 20.000. Misal, enggak ada harganya 20. Harganya kayak 115. 115 untuk tas sekolah yang kecil. Kemudian di sisi lain, ibu kamu juga juga ikut rekomendasi terkait tas di harga 75.000 dengan kualitas yang sama. Nah, jika kamu di posisi pembeli, maka kamu lebih memilih yang murah. Berapa? 75. Kenapa kamu memilih yang 75? Karena murah, itu aja. Selain itu, kamu kan masih siswa, maka menyesuaikan juga. Oke,
kota. Kan saya tadi menyebutkan soal nomor 1. Maka kalian jawabnya ada di kolom nomor 1. Bebas kolomnya di mana? Kalian tulis di sini. Waktunya 3 menit. Ya, cukup ya. 2 menit. 2 menit atau 3 menit? Ya. 3 menit. Oke, kalau sudah nanti saya lanjutkan jawabannya yang benar kalian centang, kalau yang salah kalian silang. Sampai semisal 4 soal sudah saya sebutkan. Kalau semisal kalian centangnya membentuk vertikal, maka kalian langsung coret saja. Misal tim 1 bingo, langsung jadinya apa? Jadimu apa? Yare. Tim 1 yare, berarti kamu dapat poin. Poinmu 100. Karena satu soal ini 25 poin, kayak gitu. Sampai seterusnya, kayak gitu. Nanti kalau misal udah dapat tim 1 yare ini udah 1, maka kamu akan dapat hadiah dari saya. Satu nanti dapat ini. Oke. Itu apa lagi ya? Iya, kamu aja. Sistemnya kayak gitu. Kalau misal silang, angkanya silang, sama-sama silang semua di sini, salah silang, tetap kalian bisa dapat juga. Namun nggak dapat apa poin lebih 0 artinya. Cuma dapat jajan aja. Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait teknisi? Adanya? Oke, ini ya. Ya, pas angkanya 1 sampai 16 ya. Ya. Harusnya ya, selalu kan kalau sudah minggu. Cuma 3. Vertikal kalau beda semua 4 soal ada semua. Itu loh Mbak. Oke, ini ya. Harus dipikirin dulu ya sebetulnya. Mana enggak pas, Bu? Ini berapa? Oke, sudah siap? Penjara lah isinya.
Caranya beda, jawabannya sama. Joko, udah semua? Oke, jawabannya IS sama dengan min 20 plus 0,02. Selanjutnya soal 11. Ketika harga tiket 30, jumlah penonton 40 orang, saat harga naik 40, jumlah penonton jadi 300. Nah, tuliskan bukti permintaannya dalam bentuk IB sama dengan A min B. Tangannya ada di belakang ya. Tangan sini Kak. Kamu jalannya terus gimana kamu jalan itu? Ya Kak. Nanti kalau suaranya bagus, atau ya dia bagus, dapat 3. Karena enggak, saya Mobil. dapat semua. Oke, waktunya tinggal 50 detik. Gede ya kalian ya? Dua satu. Jawabannya ide sama dengan 300. Iya.
Nah, ketika harga naik menjadi 12, penawaran meningkat menjadi 350 kilo. Tentukan fungsi penawarannya. Ini kalian bisa menggunakan rumus ide maupun yang kedua. Nomor berapa ini, Kak? 12. Oke, waktu terus berjalan Tinggal 10 detik. 60 detik. Senang kan?
Oke, kita ya jawabannya. Yeay. Oke, sama dengan 70-0,03P. Perlu ditulis akar-akarnya. Jangan lupa caranya di belakang ya. Yuk, selanjutnya soal nomor 3. Apa belas? Dan sudah Bu Guru. Sudah jauh-jauh ya. Oke, jawabannya adalah
Itu koprok. Kamu bandit. Mas aman aman.
Dan di sini dapat 3. Nanti yang nggak hadir dapat 3. Maksud. Ayo Oke, sudah. Jawabannya jawabannya 220 P 0,15 P dan 85 botol. Jawabannya ada 2 ya. Ya, 85 sama dengan 5.
Yang ada risetnya. Beda-beda. Suguhan kuwi tidak. Ready gak, Gas? Ready toh. Apa ya? Gue sekarang nggak bisa lanjut, nggak usah bahasa Jawa. Spektakuler ya. Oh ini spektakuler. Ibu, ayo gas. Ini kita. Oke, 5. Oh.